Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Kurniati dan berikut rekan-rekan saya. Saya Nurhaliza. Saya Mailiza Anggraini. Saya Mersiana. Dan saya Febisania Utami. Prosedur kerja 1. Membaca dan memahami materi fotosintesis yang akan digunakan dalam pembuatan video. 2. Mencari referensi dari materi tersebut. 3. Membuat dan mengedit video. Tujuan pembuatan video agar mahasiswa mampu menguasai fondasi saintifik pada materi fotosintesis. Pengertian fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau. Proses fotosintesis ini memerlukan bantuan sinar matahari. Fotosintesis berlangsung di bagian daun. Selanjutnya yaitu bagaimana proses fotosintesis. Proses fotosintesis yaitu memerlukan cahaya matahari, klorofil, air, dan karbon dioksida. Air diserap oleh akar dari dalam tanah, air dari akar menuju daun. Karbon dioksida diserap dari udara oleh daun melalui mulut daun atau stomata. Kemudian melalui fotosintesis, air dan karbon dioksida diubah menjadi karbohidrat dan oksigen dengan bantuan energi cahaya matahari. Secara singkat, proses fotosintesis dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Tempat terjadinya fotosintesis. Semua bagian tanaman yang hijau, termasuk batang hijau dan buah yang tidak matang, memiliki kloroplas. Sebagian besar daunnya merupakan lokasi utama untuk fotosintesis. Tahapan fotosintesis ada dua, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang ialah tahapan dalam fotosintesis yang mengubah energi matahari menjadi energi kimia. Pada tahap ini, molekul air terpisah dan menjadi sumber elektron dan proton atau ion H positif dan menghasilkan O2 sebagai byproduknya. Penangkapan energi cahaya pada reaksi terang melibatkan dua sistem cahaya atau fotosistem, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Fotosistem ialah molekul protein kompleks yang terdapat di dalam membran tilakoid. Klorofil yang terdapat di dalam fotosistem 1 akan menyerap foton atau energi cahaya dengan maksimal panjang gelombang 700 nanometer. Sedangkan klorofil pada fotosistem 2 akan menyerap maksimal panjang gelombang cahaya 680 nanometer. Fotosistem. Pada membran tilakoid, klorofil tersusun bersama protein dan molekul organik yang lebih kecil menjadi fotosistem. Fotosistem memiliki kompleks antena, pengumpul cahaya yang tersusun atas ratusan klorofil A dan B, serta karotenoid. Kerjasama antar fotosistem. Terdapat dua kelompok pigmen atau fotosistem yang terpisah yang bekerja sama dalam fotosintesis, yaitu fotosistem atau Fs1 dan fotosistem atau Fs2. Fs2 menyerap panjang gelombang yang lebih pendek dari 690 nanometer. Untuk dapat terjadinya fotosintesis maksimum, panjang gelombang yang diserap oleh kedua sistem tersebut harus bekerja bersama-sama. Pada kenyataannya, kedua fotosistem ini bekerja sama untuk melakukan fotosintesis pada semua panjang gelombang yang lebih pendek dari 690 nanometer. Pada reaksi fotofosforilasi, Fs1 dan Fs2 menggunakan energi cahaya untuk mengoksidasi H2O dan secara bersamaan memindahkan dua elektron yang tersedia ke NADP+ membentuk NADPH2. Selama fotosintesis, elektron diangkut dari H2O ke NADP+ dan disimpan sementara dalam molekul NADPH2 sebelum mereduksi CO2. Alasan diperlukan energi cahaya karena H2O secara termodinamika sangat sulit dioksidasi dan NADP+ agak sulit direduksi. Pengubahan CO2 menjadi glukosa pada siklus Calvin. Siklus Calvin terjadi pada stroma kloroplas dan terdiri atas 3 fase, yaitu karboksilasi, reduksi, dan regenerasi. Pada fase karboksilasi, penambahan CO2 dan H2O ke RUBP membentuk dua molekul PGA. CO diikat oleh ribulosa bifosfat atau RUBP. Enzim yang mengkatalis reaksi ini adalah ribulosa bifosfat atau Rubisco. Hasil reaksi ini adalah senyawa C6 yang tidak stabil dan segera terurai menjadi dua molekul 3-fosfogliserat atau 3-PGA. Fase reduksi. Pada fase ini, gugus karboksil dalam 3-PGA direduksi menjadi sebuah gugus aldehid dalam 3-fosfogliseraldehid.
Pada fase reduksi, 3 PGA mendapat tambahan 1 gugus fosfat dari ATP menjadi 1 3 bis PGA. Bahan produksi sebenarnya adalah NADPH2 yang menyumbang 2 elektron ke atom karbon dan memiliki gugus esteran hidrida. Secara bersamaan, Bi dilepas dari gugus. Pada fase reduksi dibutuhkan 2 ATP dan 2 NADPH2 untuk setiap molekul CO2 yang ditambat. Jika dalam satu siklus Calvin ditambat 3 CO2, maka diperlukan sebanyak 6 ATP dan 6 NADPH2 selama fase reduksi. Fase regenerasi, yaitu fase perubahan kembali PgAl menjadi RUBP. Selanjutnya, RUBP akan memulai kembali siklus dengan mengikat CO2. Fase ini rumit, melibatkan gula terfosforilasi, yaitu gula 4C, 5C, 6C, dan gula 7C. Pada fase regenerasi, diperlukan 1 ATP untuk tiap molekul CO2 yang ditambat. Jika dalam satu siklus ditambat 3 CO2, maka diperlukan 3 ATP selama fase regenerasi. Perbedaan reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang tempatnya terjadi di membran tilakoid kloroplas, sedangkan reaksi gelap terjadi di stroma kloroplas. Reaksi terang membutuhkan cahaya, sedangkan reaksi gelap tidak membutuhkan cahaya. Pada reaksi terang, sistem itu yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2, sedangkan reaksi gelap tidak membutuhkan sistem. Pada reaksi terang, prosesnya itu eksitasi elektron, fotolisis, fosforilasi siklik dan non-siklik. Pada reaksi gelap, pisasi CO2, reduksi dan regenerasi senyawa RUBP. Pada reaksi terang, inputnya itu berupa cahaya matahari dan H2O. Pada reaksi gelap, inputnya berupa CO2, ATP, dan NADPH2. Pada reaksi terang, outputnya berupa ATP dan NADPH2. Sedangkan reaksi gelap, outputnya itu glukosa atau C6H12O6. Dapat kita lihat, ini adalah reaksi fotosintesis. Fotosistem 1 dan fotosistem 2. Reaksi terang melibatkan 2 fotosistem yang saling bekerja sama, yaitu fotosistem 1 dan 2. Pada fotosistem 1, penyerapan energi cahaya dilakukan oleh klorofil A yang sensitif terhadap cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer, sehingga klorofil A disebut juga P700. Energi yang diperoleh P700 ditransfer dari kompleks antena. Pada fotosistem 2, penyerapan energi cahaya dilakukan oleh klorofil A yang sensitif terhadap panjang gelombang 680 nanometer, sehingga disebut P680. P680 yang teroksidasi merupakan agen peoksidasi yang lebih kuat daripada P700. Dengan potensial redoks yang lebih besar, akan cukup elektron negatif untuk memperoleh elektron dari molekul-molekul air. Hubungan kedua fotosistem. Gambar tersebut memperlihatkan bagaimana sistem pengangkutan elektron, yaitu fotosistem 2, plastoquinon, kompleks SID B6, F-plastosianin, fotosistem 1, dan ferredoksin. Ia bekerja sama memindahkan elektron dari H2O ke NADP positif. Setelah H2O dioksidasi, 2 elektron dilepas untuk diangkut, dan yang selanjutnya akan diteruskan ke P68. Jadi hubungan antara 2 fotosistem ini saling berkaitan karena keduanya bekerja sama dalam memindahkan elektron. Reaksi gelap. Siklus Calvin dimulai dengan penggabungan CO2 dari udara dengan molekul organik yang sudah tersedia dalam kloroplas. Penggabungan karbon dengan komponen organik disebut fiksasi karbon. Siklus karbon kemudian mereduksi karbon terfiksasi menjadi karbohidrat dengan menambahkan elektron-elektron. Energi pereduksi disediakan oleh NADPH yang mendapatkan elektron dari reaksi terang. Untuk mengubah CO2 menjadi karbohidrat, siklus Calvin juga membutuhkan energi kimia dalam bentuk ATP yang juga dihasilkan melalui reaksi terang. Jadi, siklus Calvin membuat gula dengan bantuan NADPH dan ATP yang dihasilkan oleh reaksi terang. Langkah-langkah metabolik siklus Calvin ini kadang-kadang disebut sebagai reaksi gelap atau light independent reaction, karena langkah-langkah atau reaksi di dalam siklus ini tidak membutuhkan cahaya secara langsung. Siklus Calvin pada tanaman berlangsung selama siang hari, di mana reaksi terang menyediakan NADPH dan ATP yang dibutuhkan oleh siklus Calvin. Kesimpulan, fotosintesis adalah proses pengkonversian energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa dan molekul organik lainnya.
Fotosintesis memerlukan cahaya matahari, klorofil, air, dan karbon dioksida. Air diserap oleh akar dari dalam tanah, air dari akar menuju daun. Karbon dioksida diserap dari udara oleh daun melalui mulut daun atau stomata. Melalui fotosintesis, air dan karbon dioksida kemudian diubah menjadi karbonhidrat dan oksigen dengan bantuan energi cahaya matahari. Sintesis dibagi menjadi dua tahap, yakni reaksi terang dan gelap. Reaksi terang yang melibatkan fotosistem 1 dan 2, dan reaksi gelap yang melibatkan siklus Kelvin dan Hertzsprung. Karbon memasuki siklus Kelvin dalam bentuk CO2 dan keluar dalam bentuk gula. Siklus harus mengikat 3 molekul CO3. Siklus Kelvin terjadi pada stroma kloroplast dan terdiri atas 3 fase, yaitu karboksilasi, reduksi, dan regenerasi. Baiklah, itu tadi pemaparan materi dari kelompok 1. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.